Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Di pagi hari ini kembali kami ada, kami dibangunkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan juga Tuhan sudah sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bekerjalah di dalam kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 73 ayat yang ke-23 dikatakan, "Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku." Demikian firman Tuhan. Dunia saat ini seperti berada dalam ketidakpastian. Berbagai usaha menjadi lesu. Bisnis banyak yang terdampak. Banyak negara yang diambang krisis. Pengangguran meningkat. Pandemi masih belum berhenti. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi semacam ini? Yang pertama, saudara, datang pada Tuhan dan minta pertolongannya. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Jangan biarkan masalah mengintimidasi kita. Berdoalah semakin sering. Kalau selama ini saudara jauh dari Tuhan, hidup tidak menuruti firman-Nya, inilah saatnya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mintalah pengampunan dari Tuhan dan berkomitmenlah untuk hidup benar di hadapan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan dengan berdoa adalah pilihan pertama, bukan pilihan terakhir. Jangan bersandar pada rencana kita sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan sesuatu yang di luar Tuhan. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Datang pada Tuhan, berserah kepada rencananya. Ajaklah semakin banyak orang berdoa, atau bergabunglah dalam kegiatan-kegiatan doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tertulis, tetaplah berdoa. Yang kedua, saudara, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kita harus berada di atas masalah, bukan di bawah masalah. Mungkin kita saat ini tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit, atau mengalami masalah dalam rumah tangga, serta berbagai masalah lainnya. Jangan biarkan diri saudara dilindas oleh masalah. Posisikan dirimu di atas setiap masalahmu. Ingatlah bahwa Tuhan kita maha besar. Masalah kita sangat kecil di hadapan Tuhan. Tuhan dapat memutarbalikkan masalah menjadi berkat. Mazmur 141 ayat yang ke-8 mengatakan, "Tetapi kepadamu-lah ya Allah, mataku tertuju, padamulah aku berlindung." Yang ketiga, saudara, akuilah ketidakmampuan kita dan andalkanlah kuasa Tuhan. Sadarilah dan akuilah bahwa dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mampu. Kita tidak punya cukup kekuatan. Kita tidak bisa. Tapi ingatlah bahwa bersama Tuhan kita bisa. Tuhan mampu. Dan Tuhan bisa melakukan segala perkara. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Yang keempat, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur setelah menerima pertolongan, itu namanya berterima kasih. Tapi kalau kita bersyukur sebelum menerima pertolongan dan jawaban Tuhan, itu namanya iman. Bersyukurlah saudara, bahwa kita sudah menerima pertolongan dan jawaban Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, "Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya." Yang kelima, saudara, lihatlah pada apa yang baik, bukan yang buruk. Pandanglah berkat dari setiap masalah saudara.
Dalam setiap situasi yang nampaknya buruk, lihatlah sisi baiknya. Selalu ada berkat dalam setiap persoalan. Selalu ada kebaikan dari setiap masalah. Kita akan dapat menemukan berkat-berkat terselubung di balik setiap keadaan yang nampaknya tidak baik. Dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Rencananya bagi kita pasti akan digenapi. Tuhan punya rencana yang baik dan indah buat kita semua yang percaya kepadanya. Dalam Mazmur 73 ayat 23 tertulis, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Sungguh luar biasa saudara, kita tetap ada di dekat Tuhan, dan Tuhan memegang tangan kanan kita. Apapun situasi dan persoalan yang terjadi, bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, selalu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Jangan takut dan jangan patah hati. Ada Tuhan dan selalu ada harapan di dalam Dia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan serta berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk damai sejahtera dan sukacita surgawi yang selalu melimpah dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan penghiburan, serta tuntunan, sehingga kami dapat terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu, yang memberikan kami kekuatan di dalam situasi yang nampaknya tidak pasti hari-hari ini. Kami menemukan kepastian di dalam Tuhan. Ada Engkau ya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan Engkau memegang tangan kami, membawa kami kepada kemenangan. Kami tidak mau ya Tuhan diintimidasi dengan masalah ataupun persoalan dalam hidup kami. Tapi kami mau memandang Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menolong kami, dan Engkau mampu membuat terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, karena kami punya Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu bersama-sama dengan kami di setiap waktu dan di segala keadaan. Kami percaya kami mampu bersama dengan Engkau. Kami percaya kami menang, karena Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, supaya setiap apapun yang kami kerjakan, segala yang kami lakukan, itu semua menuruti tuntunan Tuhan, dan di dalamnya kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.